Halo Bunda hebat, Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan. Oke, hari ini kita sudah menyambut Ramadan ya di tahun 2021 ya. Apabila ada kesalahan kakak Puput mohon dimaafkan. Nah, untuk tema kali ini yaitu kakak Puput akan membahas tentang bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk mengenalkan ibadah puasa kepada anak, khususnya anak usia dini. Oke, kalau penasaran dengan materi ini, yuk simak cuap-cuap dari Kak Puput. Jadi Bunda, di sini Kakak Puput akan memberikan cara-cara kreatif agar kita bisa mengajak anak-anak, mengenalkan kepada anak-anak berpuasa agar anak-anak itu bisa terlatih sejak usia dini gitu Bunda. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara kreatif yang pertama, yaitu mengenalkan konsep berpuasa, tentang apa itu berpuasa dan apa sih manfaatnya berpuasa. Kita akan kemas dalam bentuk cerita atau dongeng tentang kisah Nabi dan sebagainya. Kita akan jelaskan kepada anak kita bahwa puasa itu juga salah satu hukumnya wajib. Puasa Ramadan ya Bunda ya, hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam yang keempat. Dan di situ kita juga akan bercerita tentang manfaat berpuasa. Kalau puasa ini bisa membuat tubuh kita sehat gitu. Itu secara jasmani. Kalau secara rohani, kita bisa mengenalkan pada anak-anak bahwa berpuasa ini juga bisa menjadikan karakter kita lebih baik, menjadi anak yang lebih soleh solihah, terutama untuk menahan hawa nafsunya seperti itu. Yang kedua yaitu trik kreatifnya, yang terpenting adalah kita sebagai orang tua harus menjadi contoh dan tauladan, karena sekali lagi kakak aku tekankan bahwa kita sebagai orang tua itu adalah sebuah model atau sebagai artis. Kebanyakan kalau artis-artis kan diikutin oleh fans-fansnya kan. Nah, umpamakan anak kita itu adalah fans dan kita artis, otomatis apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak kita, termasuk dalam ibadah puasa ini. Jika kita melakukannya dengan khusyuk, senang hati, insya Allah anak kita juga ikut tergerak. Kenapa sih mama sama papa itu kok nggak makan seharian? Kenapa sih kakak itu kok makannya cuma pas maghrib aja? Kenapa sih kita harus melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid dan sebagainya gitu Bunda. Jadi kita kenalkan pada anak-anak sebagai bahwa kita adalah modelnya, contohnya gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan memulai mengenalkan puasa kepada anak-anak, yaitu secara bertahap. Jadi tidak langsung, Dek kamu hari ini berpuasa maghrib ya, nggak boleh makan mulai subuh, habis subuh sampai nanti maghribnya boleh makan gitu. Anak-anak kayak merasa aku salah apa ya, dosa apa gitu Bunda. Jadi kita kenalkan anak-anak secara bertahap. Caranya kita mulai dengan puasa jajan seperti dulu. Jajan dulu, jadi anak-anak tetap boleh makan nih, tapi makannya tetap makanan dari rumah. Contoh makanan nasi, susu gitu bolehlah yang di rumah. Tapi kalau jajan di luar seperti snack, ciki, coklat dan sebagainya, kita stop dulu hari itu. Nah, kita akan melatih anak-anak untuk menahan hawa nafsunya untuk jajan itu tadi Bunda. Dan cara bertahap selanjutnya yaitu kita bertahap anak-anak ini kita kenalkan puasa, mungkin waktunya kita pendekin dulu. Kakak mungkin adik ya, mungkin mulai habis subuh sampai jam 9 itu tidak boleh makan dulu. Setelah sahur sampai jam 9 tidak boleh makan dulu. Setelah itu baru jam 9 kita boleh makan gitu. Setelah jam 9 kita ulangi dulu puasanya lagi sampai beduk, sampai hari zuhur ya, sampai waktu zuhur anak-anak boleh makan. Dan setelah itu disuruh puasa lagi sampai asar gitu. Setelah asar boleh makan, dan selanjutnya lagi suruh berpuasa lagi sampai beranjak ke maghrib gitu caranya. Mungkin hanya bukan separuh waktu ya Bunda ya, seperempat waktu dulu kita bagi waktunya. Nah, selanjutnya kalaupun hari pertama sampai hari ke-7 anak-anak ini sudah berhasil ya, kita panjangkan lagi waktunya sampai puasa beduk.
gitu, atau puasa setengah hari, puasa zuhur kita suka, terus puasa lagi sampai maghrib, dan itu bertahap selama 1 minggu gitu. Dan ini pun itu harus memperhatikan tentang kondisi anak-anak Bunda. Jadi anak-anaknya Bunda itu seperti apa, mungkin nutrisinya itu harus dicukupi atau psikologisnya. Jadi kalaupun kita menerapkan puasa ini pada anak dan anak tidak nyaman, jadi pikirannya anak-anak bahwa puasa ini adalah ibadah yang menyiksa, puasa ini adalah puasa yang kayak ibadah paksaan. Jadi tolong hindari untuk seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan nutrisi anak gitu, harus memperhatikan psikologis anak. Jadi kita harus bertahap. Nah, cara jitu selanjutnya ketika kita menginjak ke berbuka puasa pada saat maghrib, kita bisa mengajak anak-anak itu waktu ngabuburit yang seru. Jadi kita akan membuat kegiatan ngabuburit yang menyenangkan. Kita buat aktivitas yang seru, yang mungkin tidak terlalu memforsir energi, tapi mampu untuk melupakan sejenak rasa lapar. Karena kita pun sebagai orang dewasa kadang kalau menginjak ke berbuka puasa itu biasanya kan lapar-laparnya di saat habis asyar itu kan Bunda ya, lapar banget, apalagi anak-anak kita. Nah, kita ajak mereka untuk beraktivitas, contoh jalan-jalan di luar sambil menunggu beduk azan gitu, atau mungkin di rumah kita mengajak anak-anak untuk membuat kreasi atau apa yang sekiranya anak-anak itu lupa sejenak dan tidak disangka bahwa waktunya sudah cepat banget, sudah berbuka, alhamdulillah gitu. Dan setelah itu anak-anak kita juga harus dibatasi aktivitas yang intensitasnya tinggi. Contoh mungkin bermain di luar, lari-larian, bersepeda siang bolong, itu dihindari ya. Lebih baik anak-anak kita ajak beraktivitas ringan saja di rumah, seperti nonton TV bersama, membaca buku, mendongeng bersama, atau membuat kreasi itu ya. Atau mungkin siang-siang kita ajak anak-anak istirahat tidur, itu jauh lebih efektif agar energi anak-anak ini tidak terkuras itu saat berpuasa. Kan anak-anak butuh nutrisi, butuh juga mungkin hidrasi agar anak-anak tidak dehidrasi gitu Bunda. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan nutrisi lengkap pada anak, di mana anak-anak saat sahur itu harus diberikan nutrisi yang lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral gitu ya, ada lauk pauk, sayur, ikan tuh harus tercukupi, terutama untuk air minum atau cairan. Nah, kebanyakan kalau kita itu anak-anak sukanya itu makannya palingan ayam goreng, nasi, lauknya mie goreng. Itu ya, itu sangat-sangat praktis buat sahur, anak-anak pun suka gitu. Tapi mie goreng itu kalau sudah beranjak siang itu membuat rasa lapar semakin lapar banget. Jadi kasihan kan Bunda. Jadi biasakan kalau sahur itu anak-anak harus makan yang cukup dan cairan yang cukup gitu. Nutrisinya, vitaminnya juga dari sayur dan buah-buahan. Jangan mie goreng, telur ceplok mulu. Yang terakhir, kalau anak-anak sudah melakukan latihan puasa ini dengan baik, sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan harapan kita, ya jangan lupa anak-anak itu dikasih penghargaan. Selain penghargaan berupa hari raya, di kemudian di hari terakhir puasa kan pasti ada hari raya, itu juga termasuk hadiah. Terus kita sendiri sebagai orang tua juga akan memberikan reward kepada anak. Contoh reward sederhana, mungkin setiap maghrib buka puasa kita kasih tepuk tangan, kita kasih pelukan, kita kasih jempol, hebat adik dan kakak hari ini berpuasanya lancar gitu, dikasih reward. Atau mungkin ketika mereka sudah berusaha sampai hari terakhir, kita kasih reward berupa entah itu baju baru buat lebaran. Seneng loh Bunda, anak-anak tuh seneng, apalagi kalau anak perempuan dikasih kayak pita rambut satu aja sebagai reward, itu Masya Allah seneng banget, saya pun suka.
Jadi Bunda, itu tadi beberapa tips dari Kak Puput bagaimana cara kita mengenalkan anak-anak berpuasa, cara kreatifnya seperti tadi. Itu menurut Kak Puput ya, kalau Bunda punya cara yang lebih kreatif dan mungkin yang benar-benar citu caranya, monggo bisa diterapkan dan diterapkan mulai hari ini juga. Note dari Kak Puput, intinya jangan memaksakan kepada anak-anak kita yang masih usia dini, karena mereka hanya masa-masa mengenal ibadahnya, aturan dalam agamanya, termasuk ibadah puasa ini, gitu Bunda ya. Oke, semoga Bunda semuanya sehat selalu. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.